Nggak terasa ya, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2024. Kalau kita coba ingat-ingat ke belakang, kita telah melalui yang namanya pandemi COVID-19, di mana dampaknya masih banyak dirasakan oleh beberapa sektor bisnis dan kondisi perekonomian di Indonesia sampai dengan saat ini. Tidak sedikit wajib pajak yang merasakan penurunan pendapatan yang membuat wajib pajak merasa berat membayar pajak, di antaranya pajak penghasilan atau PPh. Nah, sebetulnya wajib pajak juga telah diberikan keringanan loh untuk melunasi PPh di tahun pajak bersangkutan melalui sistem pembayaran angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh 25 dihitung berdasarkan penghasilan di tahun pajak sebelumnya. Tapi gimana kalau ternyata penghasilan di tahun pajak bersangkutan jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya? Tentunya angsuran PPh 25 tersebut akan memberatkan dong. Tenang saja, karena kita bisa mengajukan pengurangan angsuran PPh 25 kok. Mau tahu caranya? Yuk tonton dan simak video ini sampai selesai. Penerapan self-assessment system di Indonesia membuat kita harus bisa menghitung, membayar, dan melapor pajak secara mandiri, namun didasari dengan Undang-Undang PPh yang menjadi pedoman atau acuan dalam perhitungannya. Di pasal 25 Undang-Undang PPh mengatur besarnya angsuran pajak pada tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan adalah sebesar PPh yang terhutang menurut SPT tahunan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak yang kemudian dibagi 12 bulan. Berikut ilustrasi perhitungan angsuran PPh pasal 25. Apabila pada tahun 2022 PPh yang terhutang adalah 50 juta rupiah. Lalu total kredit pajak 35 juta rupiah. Dari data tersebut dapat dihitung PPh yang harus dibayar sendiri adalah 15 juta rupiah sehingga angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan pada tahun 2023 adalah Rp1.250.000. Pada dasarnya, pembayaran angsuran PPh 25 dibuat agar sebisa mungkin mendekati jumlah PPh yang akan terhutang pada akhir tahun, agar pada waktu pembayaran pajak tahunan tidak akan mengganggu cash flow usaha. Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25? DJP dapat melakukan penyesuaian atas perhitungan angsuran PPh pasal 25 apabila mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun sebelumnya disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang menyebabkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Dengan ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25 dengan syarat telah melewati 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terhutang di tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar perhitungan permohonan pengurangan. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis ke KPP tempat kamu terdaftar dan melampirkan perhitungan besarnya PPh yang akan terhutang di tahun pajak berjalan dan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa berdasarkan perkiraan penghasilan yang diterima atau diperoleh di tahun pajak berjalan. Jangan lupa juga untuk melampirkan laporan proyeksi laba rugi di tahun berjalan dan dokumen pendukung lainnya. Nah, setelah mengajukan permohonan, kamu tinggal menunggu keputusan dari KPP. Kalau dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat diterima, KPP tidak memberikan keputusan, permohonan kamu langsung dianggap diterima. Setelah diterima, kamu dapat langsung menggunakan perhitungannya untuk membayar PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa. Itu dia bagaimana cara mengajukan pengurangan PPh pasal 25. Karena sifatnya pengajuan, maka hal ini bisa diterima maupun ditolak ya. Jika kamu masih memiliki kesulitan dalam perhitungan, pelaporan, dan administrasi perpajakan lain yang sesuai dengan Undang-Undang PPh yang cukup kompleks, sudah saatnya akhiri kesulitan dan kebingungan kamu dengan konsultasi bersama MRB dengan klik link pada kolom deskripsi.